Malam itu, suara langkah lembut terdengar di antara barisan sajadah. Ustadz Hafiz menoleh, tapi yang dilihatnya hanya jilbab putih yang melayang pelan, menghadap kiblat. Aku datang menepati janji Ustadz. Suara itu bergetar, bukan dari dunia ini. Dan malam itu, cinta yang tak pernah terkubur mulai bangkit, bersama arwah yang tak pernah pergi dengan ikhlas. Dan ini adalah ceritaku. Malam itu, hujan turun deras di pesantren tua Al-Mubarak. Suaranya jatuh menghantam atap seng dengan ritme tak beraturan, seperti denting waktu yang menggoda rasa takut. Petir sesekali menyambar langit, menerangi pekarangan yang dikelilingi pepohonan tinggi dan rimbun. Bayang-bayang pohon itu bergerak liar di dinding surau, membuat siapapun yang melihatnya seperti sedang diawasi sesuatu yang tak terlihat. Ustadz muda bernama Hafiz Rahman baru saja selesai mengajar ngaji anak-anak santri malam itu. Wajahnya masih basah oleh keringat, meski udara begitu dingin. Suaranya yang tadi lantang membacakan ayat suci kini hanya tersisa dalam gema samar di aula pesantren yang mulai sunyi. Satu persatu anak-anak pulang ke asrama. Sebagian menoleh dan memberi salam. Tapi entah kenapa malam itu mereka seperti enggan berlama-lama. Ketika lampu aula mulai dipadamkan, Hafiz merapikan mushaf-mushaf yang berserakan di atas meja. Suasana hening, hanya ada suara hujan, angin, dan gesekan kayu tua yang seolah berderit pelan setiap kali petir menyambar. Ia terbiasa dengan kesunyian semacam itu, namun malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang menekan dadanya. Langkah kakinya terhenti. Dari pojok arah aula terdengar suara tap, tap, tap pelan. Seperti langkah kaki seseorang yang menapaki sajadah. Langkah itu lembut, teratur, dan seolah tak ingin mengganggu. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri, langkah itu terdengar dari arah mimbar, bukan dari pintu. Hafiz mengangkat kepala. Ia menatap ke arah suara itu, namun tidak ada siapa-siapa. Aula kosong, sajadah sudah tergulung, mushaf sudah tersusun, jendela terkunci rapat. Tapi anehnya, dari tengah ruangan tiba-tiba muncul aroma wangi bunga melati, tajam, lembut, tapi terlalu kuat untuk sekedar parfum manusia. Ia mengerutkan kening. Melati bukan bunga yang tumbuh di sekitar pesantren. Tak ada kebun bunga di pekarangan. Tak ada juga santriwati yang memakai minyak wangi seharum itu. "Siapa di sana?" tanya Hafiz pelan. Suara hujan menjawab, tak ada balasan. Ia melangkah maju, tapi mendadak angin meniup masuk dari celah pintu yang seharusnya tertutup. Tirai kecil di dekat mihrab berkibar lembut. Dalam cahaya petir yang menyambar, Hafiz melihat sesuatu. Sosok perempuan berjilbab putih panjang berdiri di pojok ruangan. Tubuhnya tegak, wajahnya tertunduk, dan ujung jilbabnya menjuntai hampir menyentuh lantai. Wajahnya samar tertutup bayangan, tapi kulit tangannya yang tampak pucat hampir tak berwarna. Seketika tenggorokan Hafiz terasa kering. "Assalamualaikum," suaranya pelan, setengah bergetar. Perempuan itu tidak menjawab, hanya mengangkat wajah sedikit. Dan di saat itulah, Hafiz melihat sorot mata yang tak akan pernah ia lupakan. Teduh, dalam, tapi menyimpan kesedihan yang seolah tak bertepi. "Ustadz," suaranya lirih, nyaris seperti bisikan angin. "Terima kasih sudah menepati janji." Hafiz membeku. Ia bahkan tidak sempat berpikir kalimat apa yang barusan ia dengar. Janji?
Janji apa? Ia baru beberapa bulan mengajar di pesantren ini. Ia bahkan belum mengenal semua santriwati satu persatu. Perempuan itu menunduk, langkahnya pelan, seperti sedang ingin pergi. Ujung jilbabnya bergerak lembut mengikuti arah angin. Dan ketika petir menyambar, tubuhnya yang lenyap dalam sekejap mata. Benar-benar menghilang tanpa suara, tanpa langkah, tanpa bayangan yang tersisa. Hafiz mematung cukup lama. Hanya suara hujan yang terus mengguyur dunia luar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin aku lelah, gumamnya. Tapi tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia mengambil sapu tangan dari saku dan mengusap keringat di leher. Tapi tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Di lantai dekat mimbar ada genangan air kecil. Ia menunduk. Genangan itu bentuknya aneh, seperti jejak kaki seseorang. Kaki kecil perempuan tanpa alas. Dan dari jejak itu aroma melati kembali tercium semakin kuat. Hafiz menelan ludah. Astagfirullah, bisiknya. Mencoba menenangkan hati. Ia menunduk untuk melihat lebih dekat. Tapi saat ia memalingkan wajah sedetik saja, jejak itu sudah menghilang. Malam itu, ia kembali ke kamar Ustadz dengan langkah cepat. Hujan masih deras turun. Angin malam menghembus di sela-sela dinding kayu, menimbulkan suara berderit yang menyerupai erangan. Ia menutup pintu, mematikan lampu, lalu duduk di tepi ranjang sambil mengatur nafas. Namun dadanya masih sesak, pikirannya menolak percaya apa yang baru saja ia lihat. Tapi hatinya tahu, apapun yang muncul tadi bukan manusia biasa. Ketika ia hendak menunduk untuk berdoa, matanya terhenti pada sesuatu di atas meja kayu kecil di depan ranjangnya. Ada sehelai kain putih kecil, terlipat rapi seperti sapu tangan. Hafiz mengernyit. Ia tak pernah punya kain seperti itu. Tangannya gemetar ketika menyentuhnya. Kain itu lembut tapi dingin. Dingin seperti kulit orang mati. Ia membukanya perlahan. Dan di ujungnya tertulis nama samar dengan tinta pudar. Safira. Nama itu terasa asing di telinganya, tapi entah kenapa menimbulkan rasa nyeri di dadanya. Seperti nama itu pernah sangat berarti baginya. Ia mencoba mengingat, tapi tak ada memori apapun. Hanya bayangan wajah perempuan tadi yang entah kenapa kini terasa begitu dekat dan nyata. Hafiz terdiam cukup lama. Ia letakkan kain itu di meja dan menatap ke arah jendela. Hujan sudah mulai reda, tapi rintiknya masih jatuh pelan seperti musim muram yang mengiringi malam. Di luar, cahaya petir sesekali menampakkan pohon besar di dekat sumur belakang pesantren. Dari kejauhan, di antara redupnya sinar langit, Hafiz melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di dekat sumur itu berdiri sosok perempuan berjilbab putih menatap ke arah kamarnya. Ia berlari ke jendela, menarik tirai, tapi sosok itu sudah tak ada. Hanya bayangan air sumur yang berriak halus dan aroma melati yang seolah menembus kaca, memenuhi seluruh ruangan. Hafiz menutup mata rapat-rapat, membaca ayat kursi dengan suara pelan. Ia mencoba melawan rasa takut, tapi bayangan perempuan itu terus muncul di benaknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke pesantren itu, Hafiz tak bisa tidur sama sekali. Menjelang subuh, suara ayam berkokok pelan dari arah dapur. Langit mulai memudar ke abu-abu. Hafiz akhirnya berdiri, mengambil air wudhu, dan memutuskan sholat tahajud untuk menenangkan hati. Saat ruku, perasaannya mulai tenang. Tapi ketika ia sujud, ia mendengar suara samar di telinganya, lembut, nyaris seperti nafas. Terima kasih sudah datang kembali, Ustadz Rahman. Tubuh Hafiz gemetar hebat.
Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tak ada siapapun. Ruangan sunyi, namun di depan mukenanya, di atas sajadah, ada setitik air yang entah dari mana datangnya. Air itu menetes perlahan, tapi ketika ia usap, jari-jarinya justru basah oleh sesuatu yang berbau melati. Ia menatap jari itu lama, lalu menengadah ke langit-langit kamar. Hujan sudah berhenti sepenuhnya. Udara terasa dingin dan lembab. Tapi dari arah pintu, Hafiz melihat kain putih yang tadi ia letakkan di meja, kini sudah berpindah tempat. Tergantung di gagang pintu. Seperti disampirkan dengan sengaja. Seketika tubuhnya lunglai. Ia duduk di lantai, menatap kain itu. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Siapa sebenarnya Safira? Kenapa ia memanggilnya Ustadz Rahman, padahal nama lengkapnya Hafiz Rahman? Apakah perempuan itu salah orang atau ia memang mengenalnya dari masa lalu yang tak ia ingat? Hafiz mencoba mencari jawaban dengan akal, tapi semuanya terasa kabur. Akhirnya ia simpan kain itu di laci meja, berharap bisa melupakannya. Namun sebelum ia sempat menutup laci, sesuatu membuatnya kaget. Di sisi dalam laci, dengan tulisan arang pudar, ada goresan tangan. Aku masih di sini. Tangannya bergetar. Ia memeriksa tulisan itu. Jelas tulisan lama. Tapi baru sekarang ia melihatnya. Entah siapa yang menulisnya, tapi tinta arang itu masih terasa lembab, seolah baru saja ditulis malam ini. Ia menatap sekeliling, jantungnya berdegup tak karuan. Udara tiba-tiba terasa berat. Lampu kamar yang redup mulai berkelip-kelip seperti ada gangguan listrik. Dari arah luar, suara ketukan lembut terdengar di pintu. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Hafiz menelan ludah. Ia berdiri, mendekat ke pintu dan bertanya dengan suara nyaris tak keluar. Siapa? Tak ada jawaban. Hanya keheningan lalu wangi melati yang semakin kuat. Tok, tok, tok. Kali ini ketukan lebih pelan, tapi terdengar seperti dari tangan yang dingin dan rapuh. Hafiz menarik nafas panjang lalu memberanikan diri membuka pintu. Begitu pintu terbuka, angin malam menerpa wajahnya. Tak ada siapa-siapa di luar, hanya halaman gelap dengan sisa genangan air hujan. Namun saat ia menunduk, di lantai depan pintu ada setangkai bunga melati segar. Putihnya bersinar lemah di bawah cahaya lampu. Ia memungut bunga itu dengan tangan gemetar. Saat kelopak bunga disentuh, sekelebat cahaya menyambar mata Hafiz. Seketika pandangannya kabur. Ia melihat bayangan perempuan berjilbab putih berjalan di lorong surau sambil membawa Al-Quran di dada. Suaranya lirih membaca ayat, tapi wajahnya penuh air mata. Aku difitnah Ustadz, aku tak bersalah, tolong aku. Hafiz tersentak, memegang kepalanya. Pandangan itu hilang secepatnya datang. Ia kembali menatap bunga melati di tangannya, kini sudah layu. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia tak tahu kenapa merasa sedih, seolah baru saja melihat seseorang yang pernah sangat ia cintai. Di luar, angin kembali bertiup, membawa aroma lembut. Hening malam berubah jadi sunyi yang menakutkan. Dari jauh, suara pintu aula berderit sendiri, pelan tapi jelas. Hafiz menatap ke arah surau. Cahaya lampu di sana tampak berayun padahal tidak ada siapapun. Ia berusaha menenangkan diri tapi langkah kakinya justru membawanya ke sana. Setiap langkah disertai suara lantai kayu berderit. Ia sampai di aula. Tirai masih berkibar pelan. Di depan mimbar sajadah yang tadi sudah tergulung kini terbentang lagi, seolah seseorang baru saja sholat di sana. Dan di atas sajadah itu berdiri sosok perempuan berjilbab putih. Tubuhnya membelakangi Hafiz, namun bayangannya tampak jelas di lantai basah. Hafiz menahan nafas. Kali ini ia tahu sosok itu bukan bayangan, bukan halusinasi, karena perempuan itu mulai berbicara tanpa menoleh. Sudah lama aku menunggu, tapi akhirnya kau kembali. Hafiz melangkah maju setengah sadar, suaranya bergetar. Kau siapa?
Perempuan itu perlahan menoleh, wajahnya pucat, matanya basah dan bibirnya bergerak pelan. "Aku Safira, santriwati yang kau tinggalkan tanpa pamit." Kilatan petir memecah langit, tubuh Hafiz tersentak. Ia ingin bicara tapi lidahnya kaku, dan saat cahaya petir memudar, perempuan itu sudah tak ada. Hanya tersisa sehelai kain putih kecil di atas sajadah, basah oleh air hujan yang entah dari mana datangnya. Ia memungut kain itu dan di ujungnya tulisan samar itu kembali terlihat jelas. Safira. Malam itu Hafiz akhirnya mengerti. Ia baru saja membuka pintu masa lalu yang seharusnya tak pernah ia sentuh. Dan di luar, di bawah hujan kembali turun, seseorang atau sesuatu sedang menunggu di dekat sumur pesantren. Sambil berbisik pelan dalam suara yang tak seharusnya dimiliki manusia. "Janji belum selesai, Ustadz Rahman. Belum selesai." Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh bagi Hafiz. Sejak malam pertama ia melihat sosok berjilbab putih itu, suasana pesantren Al-Mubarok tak lagi sama. Setiap kali ia melewati aula utama setelah sholat isya, udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Kadang terdengar suara lembut membaca ayat-ayat Al-Quran dari arah rak mushaf tua di pojok ruangan. Padahal tak ada siapapun di sana. Kadang wangi melati menggua dari jendela yang tertutup rapat. Wangi itu sama persis seperti malam pertama ia melihat perempuan bernama Safira. Beberapa santri sempat mengeluh. Ada yang bilang mendengar langkah sandal di depan asrama putra pada tengah malam. Ada juga yang mengaku melihat bayangan perempuan lewat di dekat sumur belakang. Namun Hafiz memilih diam. Ia tak ingin membuat suasana panik, apalagi menimbulkan gosip yang bisa mencoreng nama pesantren. Dalam hatinya, ia masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kebetulan. Meski hatinya sendiri tahu tidak mungkin semuanya sekedar kebetulan. Malam itu, Hafiz duduk di serambi surau sendirian. Hujan baru saja berhenti, menyisakan aroma tanah basah dan suara tetes air yang jatuh dari genteng tua. Ia membuka mushaf tua yang diletakkan di atas meja kecil. Sampulnya sudah lusuh. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di halaman tengah mushaf itu, ada noda kecil seperti bekas tetesan air mata yang sudah lama mengering. Hafiz menghela nafas panjang. "Safira," gumamnya pelan, seolah memanggil nama itu biasa, memberi jawaban atas semua rasa gelisah yang ia pendam. Dan seperti menjawab panggilannya, wangi melati tiba-tiba menyusup ke udara. Hela demi hela nafas terhenti, ia menoleh pelan. Dan di dekat tiang mimbar, berdiri sosok yang sama seperti malam itu. Safira, dengan jilbab putih panjang yang menjuntai hingga menyentuh lantai. Langkahnya tenang, tidak mengeluarkan suara. Wajahnya kini terlihat jelas dari sebelumnya. Matanya lembut tapi menyimpan luka yang begitu dalam. Ia tampak seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu. "Aku Safira." Suaranya lirih tapi jelas, seperti angin yang menembus hati. "Aku santriwati di sini dulu." Kata "dulu" membuat dada Hafiz terasa berat. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri meski bulu kuduknya berdiri. "Dulu? Maksudnya, kau sudah tiada?" tanyanya pelan. Safira menunduk, ujung jilbabnya bergoyang pelan, seiring langkah kecilnya mendekat. "Aku mati di tempat ini, Ustadz, karena cinta yang salah." Darah Hafiz terasa berhenti mengalir sesaat. Safira lalu mulai bercerita dengan suara yang kadang bergetar, seperti menahan sedih. Puluhan tahun lalu, ia adalah santriwati yang rajin dan disegani. Ia dikenal lembut dan selalu menjaga diri. Namun satu kesalahan mengubah segalanya. Ia jatuh cinta pada seorang ustadz muda bernama Rahman Fadil, guru ngaji yang baru saja ditugaskan di pesantren itu. Cinta mereka terlarang, bukan karena mereka berbuat salah, tapi karena fitnah yang datang lebih dulu. Ada santri lain yang iri pada perhatian Ustadz Rahman terhadap Safira.
Dan dari situlah lahir gosip keji bahwa keduanya menjalin hubungan di luar batas. Nama baik mereka tercemar. Rahman dipecat dari pesantren, sementara Zafira diusir tanpa diberi kesempatan membela diri. Malam itu, di tengah hujan lebat, Zafira memutuskan pergi diam-diam dari pesantren. Tapi nasib berkata lain. Saat ia melewati sumur belakang untuk terakhir kalinya, kakinya terpeleset. Tubuhnya jatuh menghantam dinding sumur, dan sejak malam itu, tak ada yang pernah menemukannya lagi. Zafira menghela nafas panjang, matanya berkaca-kaca. Aku menunggu seseorang yang bisa menepati janji Rahman. Janji yang dulu tak sempat ia tepati. Untuk menikahiku secara halal. Hafiz terdiam lama. Kata-kata itu menembus hatinya. Ia menatap wajah Zafira lebih lama, mencoba memahami sesuatu yang mulai mengusik benaknya. Nama Rahman Fadil terasa begitu familiar, seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang mengenal nama itu jauh lebih dari sekedar cerita masa lalu. Ustadz, Zafira menatapnya lembut. Kau mirip sekali dengannya. Dada Hafiz bergetar, ia tak tahu harus berkata apa. Wajah Zafira begitu dekat, begitu nyata. Namun hawa dingin yang mengelilinginya membuat seluruh tubuh Hafiz gemetar. Ia ingin mundur, tapi entah kenapa ada perasaan lain yang justru menahannya. Rasa iba, rasa bersalah, dan entah, mungkin rasa rindu yang ia sendiri tak tahu asalnya dari mana. Mengapa kau menampakkan diri padaku? Tanya Hafiz akhirnya. Suaranya bergetar. Zafira menatapnya lama. Karena kau adalah cerminan jiwanya, Ustadz. Cinta yang dulu terputus, kini mencari jalan untuk ditebus. Ucapan itu membuat ruangan terasa semakin dingin. Lampu minyak di dekat pintu tiba-tiba berkelip, seperti ditiup angin yang tak terlihat. Hafiz menarik nafas dalam-dalam, mencoba beristighfar di dalam hati. Namun wangi melati makin pekat. Zafira menatap mushaf tua di meja, lalu berjalan mendekatinya. Ia menyentuh halaman yang tadi basah oleh bekas air mata kering. Di sini aku dulu menulis namaku, katanya. Rahman berjanji akan menyimpannya, agar kelak bila waktu mempertemukan kami akan menikah di depan mushaf ini. Hafiz menatap halaman itu dan benar, di pojok bawah samar-samar terlihat goresan nama Zafira dan Rahman. Tulisan itu sudah pudar tapi tetap bisa terbaca. Ia menutup mushaf itu perlahan. Zafira, katanya dengan nada pelan tapi tegas, jika kau masih terikat pada janji itu, apa yang kau inginkan dariku sekarang? Perempuan itu tersenyum samar tapi air matanya jatuh bersamaan. Aku hanya ingin menepati janji yang tak sempat ditepati. Tapi untuk itu, aku harus mengembalikan sesuatu yang dulu tertinggal. Apa maksudmu? Zafira menatapnya lama dan saat bibirnya terbuka, angin dingin berhembus deras melewati ruangan, membuat semua lilin padam. Dalam kegelapan itu, Hafiz hanya mendengar bisikan pelan di telinganya. Jiwanya tak pergi sendirian. Sebagian tertinggal di tubuhmu. Tubuh Hafiz menegang, suara itu begitu dekat, seolah tepat di samping telinganya. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Wangi melati tiba-tiba menghilang, digantikan aroma tanah basah yang menusuk. Hafiz beristighfar pelan. Ia menyalakan kembali lampu minyak, tapi hatinya tak tenang. Kalimat terakhir Zafira terus terngiang. Sebagian jiwanya tertinggal di tubuhmu. Apa maksudnya? Malam itu, Hafiz hampir tak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia melihat wajah Zafira. Kadang tersenyum lembut, kadang menangis. Kadang hanya memandangi dirinya dari balik cahaya redup. Di tengah rasa takut, ada sesuatu lain yang tumbuh perlahan. Rasa iba yang berubah jadi empati. Dan entah bagaimana hati Hafiz mulai terikat pada sosok yang tak seharusnya ia cintai. Keesokan harinya, suasana di pesantren tampak tenang.
Tapi batin Hafiz masih bergejolak. Ia mencoba beraktivitas seperti biasa, mengajar santri kecil membaca Al-Quran, membimbing hafalan, tapi pikirannya terus melayang ke malam sebelumnya. Saat sore menjelang, ia memutuskan untuk berjalan ke sumur belakang, tempat Safira mengatakan dirinya mati. Rumput liar tumbuh lebat di sekitar area itu. Dinding sumur sudah ditumbuhi lumut, dan air di dalamnya hitam pekat. Hafiz berdiri di tepinya, menatap dalam. Entah mengapa ada perasaan seolah seseorang menatap balik dari dasar kegelapan itu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat ranting pohon di atasnya bergetar keras. Hafiz mundur setapak, tapi pandangannya tertarik pada sesuatu yang bersinar di sela rumput. Sebuah cincin berwarna perak, masih berkilau meski sudah berkarat. Ia memungutnya perlahan. Di dalam lingkaran cincin itu terukir dua huruf, Z dan R. Nafas Hafiz tercekat, tangannya bergetar saat menggenggam benda itu. Ia yakin ini bukan kebetulan, cincin itu pasti milik Zafira dan Rahman. Saat malam tiba, Hafiz kembali ke kamarnya. Cincin itu ia letakkan di meja, tepat di samping mushaf tua. Tapi begitu ia menutup pintu dan mematikan lampu, udara di sekitarnya mendadak dingin kembali. Dari arah rak buku terdengar suara benda jatuh. Ia menoleh, tapi tak ada apa-apa pun di sana, kecuali bayangan samar perempuan berjilbab putih yang berdiri menatapnya dari pojok kamar. "Ustadz," suaranya lembut tapi menusuk. "Terima kasih sudah menemukannya." Hafiz terdiam. Cincin di meja bergerak perlahan, berputar sendiri seolah disentuh oleh tangan tak kasat mata. Safira mendekat. Wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Ada senyum di bibirnya, tapi matanya basah oleh air mata. "Sekarang janjinya hampir lengkap," katanya pelan. "Tinggal satu hal yang harus kau lakukan." Hafiz menatapnya, mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. "Apa yang kau ingin lakukan, Safira?" Perempuan itu menatap ke dalam matanya lalu berbisik, "Menikahiku, Ustadz, di bawah cahaya bulan, seperti janji yang pernah ia buat." Hafiz terpaku, seluruh tubuhnya dingin, tapi hatinya bergetar hebat. Antara takut dan iba, antara logika dan perasaan, semua tercampur jadi satu. Tapi belum sempat ia berkata apapun, petir menyambar di luar, menerangi wajah Safira sejenak. Dan untuk pertama kalinya, Hafiz melihat sesuatu di balik jilbab putihnya. Kulit lehernya membiru, dingin, dan di bawahnya bekas luka panjang seperti lilitan tali. Ia mundur satu langkah, nafasnya terputus dan Safira hanya menatapnya dengan tatapan sayu. "Aku tidak ingin menakutimu, Ustadz. Aku hanya ingin menepati janji yang dulu gagal ditepati." Dan sebelum Hafiz sempat menjawab, sosok itu mudar perlahan, menyisakan wangi melati yang menusuk hidung. Cincin di meja berhenti berputar, tapi di permukaannya kini terukir tambahan huruf baru, H. Zafira dan Rahman kini menjadi Zafira dan Hafiz. Hafiz terdiam lama, hatinya bergetar hebat. Ia tahu malam berikutnya tak akan sama lagi, dan di luar sana angin berhembus pelan membawa bisikan halus yang hanya ia dengar sendiri. "Aku akan datang lagi besok malam untuk akad yang tertunda." Hari berganti, tapi pikiran Hafiz semakin tak tenang. Setiap malam, ia selalu memimpikan Zafira. Dalam mimpinya, mereka duduk bersanding di pelaminan sederhana di aula pesantren, hanya diterangi cahaya lilin. Wajah Zafira terlihat bahagia, matanya berbinar lembut, dan bibirnya mengucap doa-doa suci. Tapi di belakangnya, selalu muncul bayangan hitam yang berdiri diam, dengan mata merah menyala, menatap Hafiz dari jauh. Bayangan itu tidak bersuara, namun hawa dingin yang dipancarkannya membuat Hafiz menggigil, bahkan di dalam mimpi. Setiap kali ia terbangun, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya gemetar dan selalu terasa dingin. Seolah ada seseorang yang baru saja menggenggamnya, bukan sekedar mimpi. Bekas sentuhan itu nyata,
meninggalkan sensasi aneh yang membuat Hafiz takut sekaligus rindu. Ia tidak tahu apakah ia sedang diganggu atau dirindukan oleh sosok yang tak seharusnya ada di dunia ini. Pagi hari, wajah Hafiz tampak pucat. Santri-santri mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Ia sering melamun di serambi masjid. Matanya kosong menatap ke arah aula tua yang setiap malam kini ia hindari, tapi selalu ingin datangi lagi. Di dalam hatinya ada suara yang terus bertarung. Satu suara memintanya menjauhi segala bentuk gangguan makhluk halus, dan satu lagi suara lembut yang memanggil namanya dengan penuh rindu. Suatu malam, setelah sholat Isya, Kiai Samad, pengasuh pesantren yang sudah sepuh, memanggilnya ke ruang tamu pesantren. Ruangan itu remang, hanya diterangi lampu minyak yang bergoyang lembut karena angin malam. Hafiz, suara Kiai Samad terdengar dalam tapi tegas. Akhir-akhir ini banyak santri mengeluh mendengar suara tangisan perempuan di sekitar aula dan asrama putra. Kau tahu apa penyebabnya? Hafiz menunduk, dadanya bergetar. Ia ingin bicara jujur, tapi lidahnya kaku. Di dalam kepalanya, wajah Safira terbayang jelas, seolah sosok itu sedang berdiri di belakang Kiai, menatapnya agar diam. Namun Kiai Samad tidak buta. Tatapan tajamnya menembus sorot mata Hafiz. Ia mendekat. Suaranya kini pelan namun mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Kau tahu Hafiz, di tempat ini, puluhan tahun lalu pernah ada ustadz muda yang mengajar. Namanya Rahman Fadil. Wajahnya sangat mirip denganmu. Hafiz mendongak. Matanya membulat, jantungnya berdetak cepat. Ustadz Rahman itu mati muda, lanjut Kiai Samad, suaranya berat. Katanya, ia menyesali fitnah yang menewaskan seorang santriwati bernama Safira. Nama itu meluncur dari bibir Kiai Samad dengan begitu lambat. Tapi bagi Hafiz terasa seperti petir yang menyambar tepat di dadanya. Seluruh tubuhnya kaku. Ia tahu sekarang, semuanya bukan kebetulan. Bukan hanya wajahnya yang mirip dengan Ustadz Rahman, tapi jiwanya juga seolah punya keterikatan dengan masa lalu itu. Malam itu, Hafiz berjalan sendirian ke aula pesantren. Langkahnya pelan, menapaki lantai yang dingin dan berdebu. Lampu-lampu minyak di dinding berkelip, seolah tahu apa yang akan terjadi. Di luar, angin bertiup kencang, membuat pintu aula berderit setiap kali terbuka sedikit. Safira sudah menunggu. Ia berdiri di dekat mimbar, jilbab putihnya berkibar pelan tertiup angin. Wajahnya tampak lebih tenang malam itu. Tidak lagi seteduh sebelumnya, tapi ada semacam keteguhan di dalam matanya. Seperti seseorang yang siap untuk mengakhiri penantian panjang. Kau datang lagi. Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Hafiz menatapnya lama. Aku harus menepati janji itu, katanya pelan, tapi penuh keyakinan. Aku akan menikahimu malam ini, Safira. Meski hanya antara dunia dan akhirat. Safira tersenyum kecil, hanya seulas senyum, tapi senyum itu terasa seperti doa yang menenangkan jiwa Hafiz. Angin berhembus pelan, dan tiba-tiba lilin-lilin di sekitar aula menyala satu persatu tanpa disentuh siapapun. Cahaya hangat menerangi ruangan, dan di tengahnya, mereka berdua berdiri berhadapan. Hafiz mengangkat tangan, mengucap istighfar dalam hati, lalu dengan suara bergetar, ia mengucapkan ijab kabul itu. Bukan dengan bahasa manusia sepenuhnya, tapi dengan kata hati yang hanya bisa dimengerti dua jiwa yang pernah terpisah oleh maut. Begitu kata terakhir terucap, suasana berubah drastis. Angin berhenti, tapi udaranya menjadi sangat dingin. Nyala lilin bergetar, bayangan mereka memanjangi di dinding, dan tiba-tiba wangi melati memenuhi seluruh ruangan. Kali ini jauh lebih kuat, seperti ribuan bunga mekar bersamaan. Safira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Air mata bening mengalir di pipinya.
tapi senyumnya bahagia. "Terima kasih Rahman," bisiknya lirih. "Akhirnya kau menepati janjimu." Hafiz menatapnya dalam-dalam. "Namaku Hafiz, bukan Rahman." Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Tapi Zafira hanya tersenyum, seperti tahu sesuatu yang belum disadari Hafiz sepenuhnya. Ketika Hafiz mengulurkan tangan untuk menggenggam tangannya, jantungnya berdegup keras. Jemarinya menyentuh kulit Zafira, dingin tapi lembut seperti embun pagi. Namun sesaat kemudian, tubuh Zafira mulai bergetar halus, lalu perlahan memudar. "Zafira!" Hafiz berteriak, mencoba meraih sosok itu. Tapi tubuh perempuan itu kini berubah menjadi kabut putih tipis, menyelimuti ruangan dengan aroma melati yang semakin pekat. Hafiz berlari ke tengah aula, tangannya berusaha meraih udara kosong. "Jangan pergi, aku belum." Suaranya terputus. Kabut itu berputar di sekelilingnya seperti pusaran halus yang menari. Lalu tiba-tiba kabut itu menyatu, masuk ke tubuh Hafiz melalui dadanya. Seketika nafasnya tersengal, tubuhnya jatuh tersungkur ke lantai. Ia memegangi dadanya yang nyeri seperti terbakar. Tapi dari balik rasa sakit itu muncul suara lembut di dalam kepalanya. Suara Zafira. "Sekarang kau menggenapi janjinya Rahman, karena jiwamu adalah separuh dari jiwaku yang tertinggal." Mata Hafiz terbuka lebar. Ia menatap langit-langit aula yang kini tampak berputar. Bayangan Zafira muncul di sana, tersenyum, perlahan menghilang dalam cahaya putih. Lalu semuanya gelap. Ketika ia sadar, waktu sudah lewat tengah malam. Ia terbaring di lantai aula sendirian. Udara terasa sunyi tapi dadanya berat, seolah ada sesuatu yang baru saja masuk dan belum mau keluar. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya gemetar hebat. Dalam refleksi kaca jendela, ia melihat wajahnya sendiri. Dan di balik matanya, samar-samar terlihat bayangan perempuan berjilbab putih tersenyum. Hari-hari berikutnya Hafiz berubah. Suaranya menjadi lebih lembut, tatapannya tenang tapi penuh kesedihan. Para santri bilang aura di sekitar kini berbeda, lebih damai, tapi juga menakutkan. Ada yang bilang setiap kali Hafiz membaca Al-Quran, terdengar suara kedua yang mengikuti bacaannya, lembut, perempuan, tapi tak terlihat siapa yang mengucapkannya. Malam-malam berikutnya, Hafiz tidak pernah lagi sendirian. Di kamarnya, setiap kali ia menutup mata, ia mendengar bisikan pelan, doa-doa pendek, zikir, dan kadang suara lembut yang memanggilnya dengan sebutan yang bukan miliknya, Rahman. Hafiz tahu, kini ada dua jiwa di dalam dirinya, jiwanya sendiri dan jiwa Rahman yang dulu pernah menghancurkan cinta Zafira. Ia bukan hanya menepati janji itu, tapi menjadi wadah tempat cinta yang dulu gagal menemukan akhir kini berdiam kembali. Namun malam terakhir sebelum bab akhir takdir itu tiba, sesuatu terjadi. Saat ia mengajar santri mengaji di aula, salah satu santri kecil memandangnya dengan wajah pucat dan berkata, "Ustadz, kenapa di belakang Ustadz ada perempuan berjilbab putih?" Ruangan itu hening. Semua santri menoleh. Tapi Hafiz tahu, hanya anak-anak suci yang bisa melihatnya. Ia menoleh pelan. Di sana, Zafira berdiri di belakangnya tersenyum lembut, memandangi para santri seolah mengucap salam perpisahan. Dan untuk pertama kalinya, Hafiz tidak merasa takut. Ia menutup mata sejenak, berdoa dalam hati, dan ketika membuka matanya lagi, sosok Zafira sudah tak ada. Tapi di udara masih tersisa wangi melati yang tak kunjung hilang. Malam itu, pesantren Al-Mubarok benar-benar sunyi. Tak ada tangisan, tak ada langkah, hanya doa yang menggantung di udara dan satu bisikan yang terdengar jelas di telinga Hafiz sebelum ia memejamkan mata. "Terima kasih, suamiku." Beberapa hari kemudian, pesantren Al-Mubarok mendadak gempar. Pagi-pagi buta, seorang santri bernama Raffi menemukan Ustadz Hafiz tergeletak di tengah aula.
Tubuhnya dingin seperti es, bibirnya pucat, dan di sekelilingnya tercium wangi melati yang menusuk hidung. Santri-santri panik, mereka memanggil Kiai Samad dan beberapa ustadz senior untuk menolongnya. Saat diangkat ke kamar, mata Hafiz masih tertutup rapat. Tapi di bibirnya terdengar gumaman lirih, seperti seseorang sedang membaca ayat suci dengan nada pelan dan sedih. Setelah hampir setengah jam, Hafiz akhirnya sadar. Namun sejak hari itu, semua orang bisa merasakan bahwa ia bukan lagi Hafiz yang dulu. Cara bicaranya berubah, suara ngajinya menjadi jauh lebih lembut, hampir seperti suara dua orang yang bertumpuk jadi satu. Wajahnya tenang, tapi matanya dalam sekali, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Para santri memperhatikannya dengan rasa hormat sekaligus takut. Sebagian bilang aura di sekitar Ustaz Hafiz kini berbeda. Di setiap langkahnya, udara terasa lebih dingin namun menenangkan. Dan anehnya, setiap kali ia mengajar, selalu ada aroma melati samar yang muncul entah dari mana. Namun hal yang paling membuat semua orang bergidik adalah cermin. Setiap kali Hafiz melewati kaca jendela atau permukaan mengkilap, bayangannya tak pernah berdiri sendirian. Ada sosok perempuan berjilbab putih di belakangnya. Kadang tersenyum lembut, kadang hanya menatap dengan mata yang tenang seolah menjaga. Tapi bila orang lain melihat ke arah yang sama, sosok itu tak pernah tampak. Kiai Samad yang sudah berumur mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Suatu malam, setelah semua santri tidur, beliau memutuskan untuk memeriksa kamar Hafiz. Langkahnya pelan, hati-hati. Dari luar pintu ia mendengar suara Hafiz sedang membaca ayat suci dengan khusyuk. Tapi anehnya, terdengar juga suara perempuan yang melafalkan ayat yang sama, suaranya lembut, seperti gema dari dunia lain. Saat Kiai membuka pintu, suara itu langsung berhenti. Kamar Hafiz sepi. Hanya tersisa wangi melati dan kitab-kitab yang tersusun rapi di meja. Namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah lemari kayu di sudut ruangan yang sedikit terbuka. Dengan doa di bibir, Kiai Samad melangkah mendekat. Ketika pintu lemari itu dibuka, ia tertegun. Di dalamnya tergantung sehelai kain putih, lembut seperti sutra dengan tulisan halus di ujungnya. Safira. Tulisan itu tampak tua, warnanya agak pudar, tapi di bawah nama itu dengan tinta yang masih basah dan jelas baru ditulis, ada kalimat tambahan. Akhirnya aku tenang, Ustadz Rahman. Kini cintaku tak lagi menunggu. Kiai Samad menarik nafas panjang, merasakan hawa dingin mengalir dari dalam lemari. Ia menutupnya perlahan sambil beristighfar, lalu keluar tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, Kiai tidak pernah lagi menegur Hafiz tentang kejadian aneh yang terjadi di pesantren. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, semoga apapun yang mengikat Hafiz tidak membawa keburukan bagi siapapun. Beberapa hari berlalu, Hafiz kembali mengajar seperti biasa. Santri-santri mencintainya karena kelembutannya dan cara ngajinya yang begitu menenangkan. Namun kadang, tanpa sadar, Hafiz berbicara seolah sedang berdialog dengan seseorang yang tak terlihat. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah kursi kosong di sudut aula, lalu tersenyum kecil, seolah ada seseorang yang sedang duduk di sana memperhatikannya. Suatu sore, saat hujan turun deras, Hafiz sedang mengajar tajwid di aula besar. Di tengah pelajaran, seorang santri kecil bernama Raffi mengangkat tangannya. Wajahnya polos, tapi suaranya gemetar ketika bertanya, "Ustadz, kenapa istri Ustadz selalu duduk di belakang sambil tersenyum?" Aula langsung hening. Semua santri menoleh ke arah belakang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya deretan kursi kosong dan tirai putih yang bergoyang pelan karena angin. Tapi Hafiz tidak tampak terkejut. Ia hanya memejamkan mata sejenak, lalu tersenyum tipis. "Dia bukan istri dunia, nak," katanya lembut, "tapi doakan, semoga cinta kami diterima di sisinya." Santri-santri saling pandang, bingung dan takut sekaligus. Tapi sebelum ada yang sempat bicara lagi, petir tiba-tiba menyambar keras dari luar.
membuat jendela aula bergetar. Angin kencang berhembus, membawa aroma melati yang begitu kuat, sampai beberapa santri menutup hidung karena rasanya terlalu pekat. Hafiz menatap ke arah pintu aula yang terbuka sedikit. Di sana, samar-samar terlihat sosok perempuan berjilbab putih berdiri, menunduk pelan, lalu perlahan menghilang dalam cahaya lembut yang menembus hujan. Malam itu, langit seperti menangis bersama bumi. Petir menyambar bertubi-tubi, hujan mengguyur tanpa henti. Hafiz duduk sendirian di ruang sholat kecil, menatap kitab di depannya. Ia merasa tenang, tapi di dalam hatinya ada rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu Zafira telah pergi, bukan karena benci, tapi karena janji mereka sudah ditepati. Namun saat ia menutup mata, suara lembut itu kembali terdengar. Suara yang sama yang dulu hanya datang di mimpi. Aku tak menakutimu, Ustadz. Aku hanya mencintaimu, bahkan setelah kematian. Hafiz tersenyum pelan, menatap langit-langit ruangan yang remang. Aku tahu, jawabnya lirih. Cinta yang suci tidak mengenal batas, bahkan oleh kematian sekalipun. Malam itu, Hafiz menulis sesuatu di buku catatan pribadinya. Tulisan terakhirnya sederhana. Zafira, jika cinta adalah doa, maka aku ingin mati dalam zikir tentangmu. Keesokan paginya, pesantren kembali geger. Santri menemukan Hafiz bersujud di ruang sholat tidak bergerak. Wajahnya damai, seolah sedang tertidur sambil tersenyum. Di sekelilingnya tercium aroma melati yang begitu kuat, dan di tangannya tergenggam sehelai kain putih, kain yang sama dengan nama Zafira di ujungnya. Kiai Samad menangis. Ia tahu, cinta dua jiwa itu akhirnya menemukan jalannya pulang. Malam harinya, pesantren Al-Mubarok kembali sunyi. Tidak ada tangisan, hanya doa. Namun setiap kali hujan turun dan angin melewati aula tua, para santri bersumpah mendengar suara lembut perempuan bersenandung pelan di antara gemuruh hujan. Suara itu tidak menakutkan, justru menenangkan. Aku tak menakutimu, Ustadz. Aku hanya mencintaimu, bahkan setelah kematian. Dan bila seseorang berjalan melewati jendela aula di malam hari, mereka mungkin akan melihat sekilas seorang ustadz muda sedang duduk mengaji dengan khusyuk, dan di belakangnya seseorang perempuan berjilbab putih tersenyum lembut, menundukkan kepala seolah mendengarkan. Tak ada lagi tangisan, tak ada lagi rahasia. Yang tersisa hanyalah cinta yang menembus batas dua dunia. Cinta yang lahir dari penyesalan, tumbuh dari doa, dan berakhir dalam keabadian. Dan sejak malam itu, setiap kali hujan turun di pesantren Al-Mubarok, para santri tahu Zafira masih di sana. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menjaga.